Oke, selamat eh, pagi menjelang siang, ya. Kemudian dimanapun saja berada, bagi kita semua, salam sehat, ya. Salam olahraga, ya. Eh, Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin menanggapi, ya, persoalan yang terjadi, yang menurut saya juga ya bukan mengganggu pikiran sih, cuman mencoba untuk menanggapi begitu teman-teman, ya. Ya walaupun tanggapan saya ini benar atau tidak, ya mohon maaf, boleh di komentar, ya, dalam hal komentar yang baik begitu. Saya hanya menanggapi, saya tidak pro-nya Pak Roy Suryo, saya tidak pro ke Pak Jokowi, ya. Karena walaupun status Pak Jokowi sekarang sudah tidak presiden lagi, ya, sudah menguasai 2 periode. Yang di sini yang saya persoalkan itu dengan Bapak Roy Suryo beserta teman-temannya, ya, atau krunya, yang di mana mempersoalkan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ini, ya. Ini maksudnya apa? Ya, ada dendam pribadi atau bagaimana? Atau ada dendam politik? Kalau misalkan itu dendam pribadi, ya mungkin. Kalau tidak pun, ya nggak masalah, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu ngototnya untuk apa namanya, untuk uh, membongkar bangkir, ya, status kelegaan masalah ijazahnya beliau. Nah, kalau seandainya beliau itu masih berkuasa sebagai presiden selama 2 periode, ya, itu boleh saja supaya bisa beliau turun dari tahtanya itu gitu. Tapi kan sekarang kan beliau sudah tidak lagi dan jadi sudah masyarakat sipil biasa. Nah, kalau kita tidak mencurigai dendam secara pribadi, ya ini maksudnya bagaimana? Itu loh yang kita pikir. Nah, itu, ya, kalau secara politik mungkin, ya. Nah, maksud tujuannya itu untuk apa? Gitu ya. Dan kemudian masalah palsu atau tidak palsu, sebenarnya itu silakan dilaporkan ke pihak yang berwajib, yang punya wewenang, ya. Oh, Bapak lulusan dari mana? Oh, Universitas Gadjah Mada. Ijazahnya mana? Ini misalkan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan tidak percaya, silakan itu urusannya dengan pihak kampus, pihak universitas yang dimana tempat dia mengikuti pendidikan itu dulu. Kalau di sana mengatakan yang bersangkutan memang alumni dan memang kuliah sampai selesai dan lulus menerima ijazah, nah buat apa lagi sampai kita harus bongkar bangkir lagi sampai kita tidak percaya? Ya sama saja dengan kita, Bapak sendiri sebagai alumni dari sana, lulusan dari sana, bisa patuh dan layak juga, kami tidak percaya. Begitu. Bapak sendiri tidak mempercayai kampus Bapak sendiri. Artinya Bapak menentang kampus Bapak sendiri. Apa Bapak juga punya dendam pribadi dengan universitas bersangkutan, universitas Bapak? Nah, karena Bapak lulusan dari sana. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak punya ijazah juga nanti suatu saat digugat orang untuk tidak mempercayai, ya, Bapak alumni dari sana, bagaimana? Bapak sendiri sudah menentang Universitas Gadjah Mada. Bapak sudah menentang Bapak sebenarnya alumni dari sana, ya. Nah, ibarat kata kita itu lahirnya dari mana? Dari ibu, ya. Udah lo dikatakan ibu kita itu lo, nggak percaya saya ibu saya yang itu, lah mau ibu yang mana lagi? Ibunya pun sudah mengakui itu anak saya, ya, begitu.
Nah, sang anak pun sudah percaya, iya saya, tapi orang lain tidak percaya bahwa itu ibunya. Maksudnya apa? Begitu. Sama dengan ini. Kan sudah dikonfirmasi dari pihak kampus, dari pihak Universitas Gadjah Mada bahwa Bapak Joko Widodo itu memang betul lulusan keluaran dari sana dan memiliki ijazah. Bapak tidak percaya, ya Bapak menentang kampus Bapak sendiri, universitas Bapak sendiri yang Bapak tidak percaya. Universitas sebesar itu ya membohongi, ya membodohi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri yang sebagai alumni dari sana? Nah, yang saya pertanyakan sekarang Universitas Gadjah Madanya juga seperti itu. Sebagai universitas ya yang dimana pada saat ini ya yang tidak dipercayai oleh alumni Anda sendiri, tindakan Anda bagaimana? Begitu loh. Ya. Universitas sudah mengeluarkan, sudah melegalkan dan sudah mensahkan dan sudah menyampaikan secara resmi ya bahwa Bapak Joko Widodo ya sebagai alumni, sebagai mahasiswa tercatat kuliah dari tahun ini sampai ke dengan tahun terakhir tahun 1985 dan statusnya sah dan statusnya legal dan lulus dari sini menerima ijazah, itu tidak dipercayai oleh Bapak Roy Suryo selaku ya penggugat tadi, bukan penggugat, maksudnya sebagai orang yang tidak mempercayai ijazah itu palsu atau asli. Pak Roy Suryo sendiri yang menyampaikan itu ya. Nah, berarti Bapak Roy Suryo tidak mempercayai kampusnya sendiri, tidak mempercayai dosen, tidak mempercayai rektor ya dari sana. Nah, sekarang kita pertanyakan kepada Bapak Roy Suryo, loh, Bapak keluar dari sana, alumni dari sana, dosen dari sana, sama-sama dari sana. Berarti selama ini kampus Anda itu berarti ada permainan, ada main-main begitu. Karena Anda sendiri yang membuka ini. Patut orang pertanyakan. Ya. Begitu. Berarti bisa dimain-mainkan gitu loh kampusnya itu. Bisa mengerjakan ijazah yang asli dan yang palsu. Nah, begitu. Karena yang menyampaikan bahwa itu palsu atau tidak palsu dan memang betul atau tidak keluarnya dari sana itu adalah Universitas Gadjah Mada sendiri. Nah, berarti kampusnya yang patut dipertanyakan. Ya, Universitas Gadjah Mada itu yang perlu dipertanyakan. Itu. Berarti di dalam sana ada permainan. Nah, kalau tidak, kenapa Bapak Roy Suryo tidak percaya? Untuk apa sampai harus begini, harus sampai saya harus begini, begitu dan lain sebagainya, untuk apa? Kalau bukan ada dendam tertentu. Itu ya pendapat dari saya, teman-teman ya. Yang kita pertanyakan dulu, maksudnya Mas Roy Suryo atau Bapak Roy Suryo ini sendiri juga alumni dari sana. Bapak Jokowi alumni dari sana. Yang digugat oleh Pak Roy Suryo ini atas keberatannya terhadap ijazah ini adalah dari sana, dari universitas yang bersangkutan. Sebenarnya kalau dipikir bukan Bapak Joko Widodonya yang dipertanyakan, kampusnya kok berani keluarkan ijazah ini. Sedangkan Pak Jokowi itu tidak kuliah. Kenapa Bapak Jokowi tidak kuliah? Kenapa dimasukkan? Kenapa dijadikan sebagai alumni? Kenapa dikeluarkan ijazah? Nah, berarti yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah kampusnya itu berarti bisa mengeluarkan ijazah palsu. Begitu teman-teman yang kita perlu pertanyakan. Karena ini yang membuka masalah ini kan Bapak Roy Suryo.
Bapak sendiri yang sebagai alumni dari sana, ya, Bapak sudah disampaikan oleh pihak dari universitas sendiri, sudah menyampaikan ini ijazahnya asli, memang keluarnya dari sini, tahun sini. Bapak Roy Suryo tidak percaya. Kalau dia percaya, nggak mungkin sampai terlalu jauh sekali urusannya, sampai gempar se-Indonesia ini, ya, begitu. Sampai mengganggu pikiran orang, gitu ya, ijazah palsu atau tidak palsu, asli tidak asli, kan gampang itu urusannya itu sebenarnya. Asli tidak asli itu kan tinggal kita cek ijazah, kemudian kita bawa ke kampus itu sendiri atau universitas itu sendiri, ya, minta carikan dokumen mahasiswa ini atau dokumen pengeluaran ijazah ini, tanggal berapa, tahun berapa, ya, begitu. Itu yang perlu kita cari, ini betul apa tidak keluar dari sini. Sedangkan tahun tanggal itu, masalah ijazah itu kan semuanya lengkap di situ, ya, sampai ke fotokopi loh. Kok kan kita kan setelah keluar dari situ itu ada fotokopinya yang disimpan, ya. Kita tidak usah merembet soal masalah yang skripsinya begini begitu, perlu dipertanyakan dia itu KKN di mana, untuk apa, ya, ribut soal itu, begitu loh, ya. Nah, ini yang perlu, maksud saya itu yang perlu saya sampaikan, untuk apa gitu, maksud dan tujuan itu. Nah, kayak orang kurang kerjaan aja. Coba mikirin Indonesia ini mau bagaimana jadinya dengan banyaknya umat manusia di dunia ini, di Indonesia ini. Mikir untuk peluang kerja, cari kerja untuk orang-orang yang belum kerja. Mendingan seperti itu daripada yang ribut soal yang ini bukan sepele sebenarnya. Cuman bikin menambah masalah, bikin menambah kerjaan. Nah, begitu. Ya. Itu aja. Ya. Buat apa gitu maksudnya itu? Untuk apa juga kita ributin soal masalah seperti itu? Ya. Kalau kita tidak percaya, ya datang saja ke sana, ke universitasnya sendiri. Ijazahnya legal apa tidak, sah apa tidak, betul apa tidak kuliahnya tahun ini, ya, tahun berapa yang bersangkutan lulus. Kalau itu bisa diedit kan ada alatnya. Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan itu kepada universitas yang bersangkutan, betul atau tidak orang itu lulusan dari situ. Kalau universitas sendiri sudah mengakui bahwa itu betul lulusan dari situ, ngapain lagi? Tidak percaya, berarti kalau kamu tidak percaya berarti kampusnya yang perlu ditanyakan, universitasnya yang perlu ditanyakan. Berarti universitas yang bersangkutan bisa keluarkan ijazah palsu. Orang jadi berpikir nih mau kuliah di sana, oh ternyata bisa itu, universitas itu bisa mengeluarkan ijazah palsu. Dah, buktinya alumni sendiri tidak mempercayai, ya. Alumninya sendiri, Bapak Roy Suryo itu sebagai alumninya nggak percaya itu, nggak mempercayai kampusnya sendiri. Berarti kan itu dia. Berarti kita perlu pertanyakan universitas itu bisa mengeluarkan ijazah palsu, ya. Ijazah universitas yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun itu, ya, bisa main-main seperti itu yang dipertanyakan, ya. Yang kita tanyakan sekarang adalah Universitas Gadjah Mada itu betul atau tidak, ya, mengeluarkan ijazah itu. Kalau sampai salah satunya dari universitas Anda, dari alumni Anda sendiri tidak mempercayai itu, berarti yang dipertanyakan itu Universitas Gadjah Madanya. Itu loh, logikanya begitu. Oh, berarti universitasnya yang bisa mengeluarkan ijazah palsu. Kita perlu pertanyakan juga kepada Bapak Roy Suryo, ijazahnya itu juga perlu harus dicek palsu atau tidak. Kan masalahnya itu kampus yang bisa mengeluarkan itu. Tidak mempercayai rektor,
tidak mempercayai dosen yang ada di sana. Nah, itulah makanya sebelumnya harus berpikir panjang. Kalau kita sama-sama alumni dari situ, ya cukup konfirmasi ke pihak kampus, pihak universitas yang bersangkutan, universitas yang ada itu, kalau mengatakan betul ada, sah, betul kuliah, lulus tahun ini, ngapain lagi? Kalau kita tetap mengerasi, tetap mau berlanjut terus, berarti ada dendam pribadi. Ya, begitu. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh Bapak Roy Suryo. Ya, nggak masalah Bapak itu mau nuntut, mau ingin supaya tenar, supaya ini, cuman akan mikir. Ya, kelegaan masalah ijazah itu, berarti kampusnya yang perlu dipertanyakan. Universitasnya yang perlu dipertanyakan. Berarti universitasnya bisa mengeluarkan ijazah palsu. Saya nggak usah ngerembet ke lain-lain, nggak usah memakai, saya nggak usah perlu yang pembuktian dengan cara ini cara itu, fotonya dari mana, capnya dari mana, nggak perlu. Kalau saya buktinya cuma satu itu aja, tanyakan kelegaan universitasnya itu, tanyakan masalah yang perlu dikorek sekarang ini, yang perlu dibongkar itu adalah universitasnya. Universitas Gajah Mada itu perlu dibongkar. Kenapa bisa mengeluarkan jasa palsu? Kalau Bapak bilang universitas itu kami ini adalah betul-betul adalah universitas yang sudah mengeluarkan banyak mahasiswa, tapi kenapa alumni Anda sendiri tidak mempercayai? Berarti di sana Anda bisa jual beli ijazah. Begitu. Nyatanya itu loh, Roy Suryo sendiri tidak mempercaya itu. Tidak mempercayai kampusnya sendiri yang sudah mengatakan kami mengeluarkan ijazah Bapak Joko Widodo. Ya kan? Dan ini ya tanggal, bulan, tahun dan ini ijazahnya. Fotokopinya ada. Tetap ngeyel, tetap tidak percaya. Nah, yang dipertanyakan saya sekarang, Bapak Roy Suryo harus pertanyakan kampus Anda itu. Nggak usah terlalu jauh-jauh dong kita mau proses masalah ini ijazahnya ini palsu tidak palsu, ijazahnya ini apa namanya, fotonya bagaimana, hurufnya ini besar kecilnya, hitam putihnya, fotonya pakai kumis tidak pakai kumis dan lain sebagainya, tanya tahun berapa. Gak usah perlu yang itu dulu, tanyakan kampusnya. Ya, tanyakan kampus Anda berarti bisa mengeluarkan ijazah palsu. Karena yang sudah menyampaikan bahwa itu ijazahnya itu betul keluar dari sana adalah kampus sendiri. Universitas yang bersangkutan menyampaikan bahwa itu mengeluarkan ijazah itu dan mempunyai bukti pengeluaran ijazah pada tanggal, bulan, tahun. Begitu. Sudah disampaikan oleh universitas. Tapi Anda tetap ngotot. Begitu. Tetap mau dilanjutkan. Tetap mau ribut. Berarti kan universitasnya sendiri yang perlu dipertanyakan. Anda itu sebenarnya bukan melawan Pak Joko Widodo. Anda itu melawan dengan pihak kampus, gitu loh. Nggak melawan pihak kampus gimana? Ya, nggak melawan sama bapak Anda sendiri bagaimana? Kampus itu sama saja dengan bapak Anda. Ya, bapak Anda yang melahirkan Anda melawan lagi. Saya tidak percaya kalau saya itu keluar dari situ. Begitu, ya. Bapak Roy Suryo dipikir dulu sebenarnya. Sekarang, setelah Anda dituntut balik, ya, setelah Anda dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo, apa sekarang maunya? Salah. Loh, yang kalau kita dibully terus sekarang aja, bully aja anak sekolah aja, kalau dibully aja lapor ke polisi, bisa dipenjara. Ya. Begitu. Itu kan? Tuh logikanya kan di situ, Pak. Yang terhormat, Bapak yang terhormat itu, ya. Mikir tuh pakai ini, pakai otak. Kalau Bapak menentang kampus Anda sendiri, bahwa menentang universitas Anda sendiri,
Berarti kampus yang perlu dipertanyakan bisa mengeluarkan ijazah palsu. Ngapain repot-repot? Wah, tinta warna ini, foto begini, pakai kumis atau tidak, kacamata atau tidak. Ngapain itu, bikin nggak ada gunanya juga. Yang dipertanyakan itu Pak ya, kampus Bapak sendiri yang dipertanyakan. Kampus itu asli atau bukan? Kampus yang baru kemarin atau kampus yang sudah lama? Setahu saya selama zaman saya sekolah, saya lulusan tahun 1997, kepengen kuliah di sana, ya, kepengen kuliah di UGM itu, waktu saya diundang untuk kuliah di sana itu yang digratiskan, saya tidak ada biaya, pakai ke sana, padahal digratiskan itu. Untung saya nggak kuliah di sana. Kalau kuliah di sana saya bisa keluar ijazah palsu itu. Ya, yang ujungnya saya pulang ke Kalimantan bawa ijazah palsu. Begitu. Masa kita tidak percaya sendiri dengan kampus kita sendiri? Ya, universitas kita sendiri. Kita lo keluar dari sana. Itu, Pak ya. Pertanyakan itu dulu. Pertanyakan kelegaan kampus. Tahun berapa? Kalau saya tahun 1997, ya. Lulus kalau saya kuliah di sana. Sekarang sudah tahun 2025. Bapak ya? Tahun 2025. Berarti sudah berapa puluh tahun itu berjalan kampus itu. Kok baru tahu kalau kampus itu bisa mengeluarkan jasa palsu? Begitu. Nah, kalau Anda bilang tidak bukan kampus, bukan universitas yang kita tuntut, yang kita nentang, yang kita lawan, ya kan? Nah, kalau Anda katakan bukan atau nentang kampus sendiri, lah kenapa tidak percaya sudah disampaikan oleh kampus Anda sendiri? Gitu loh. Kan clear kalau Anda percaya. Kan Anda tidak percaya kampus sampai urusannya panjang begini. Ya kan? Sampai dilaporkan. Siapa aja kalau udah dibully berkali-kali, bertahun-tahun, ya, diam. Orang diam bukan takut, ya. Orang diam itu tidak mau ribut. Orang diam itu bukan karena dia bodoh, tapi dia tidak mau ribut, apalagi melawan anak sendiri, melawan bangsanya sendiri, ya. Begitu loh. Jika dia melawan orang lain dengan bangsa-bangsa lain, mungkin dia berpikir. Tapi ini dia berpikir panjang. Oh, yang kita lawan ini kan kita punya sendiri, saudara sendiri. Ngapain kita lawan? Apalagi melawan lagi dengan alumni. Ya, begitu loh. Itu yang dipikir. Kita alumni dari sana. Pak Jokowi duluan alumni. Anggap kakak tingkat. Ya, begitu dari kita. Nah, itu kita melawan kakak tingkat. Ya, kalau di tentara sudah dipukuli. Ya, begitu. Itu maksudnya Pak ya. Mohon maaf ini Pak. Jadi sebelumnya sekarang Bapak dituntut, ya. Bapak dilaporkan, Pak Jokowi yang disalahkan. Disalah di mana? Kalau tidak dilaporkan kan Anda terus berkoar-koar. Terus masalah ini angkat. Nah, begitu kan? Kalau nggak dilaporkan, kalau setelah dilaporkan barulah Anda minta dukungan. Siapa? Pak Prabowo. Ya. Kok kami sebagai masyarakat setelah hanya membuka masalah seperti ini, kenapa loh? Yang salah siapa? Kita sendiri membuat gaduh. Santero jagat ini. Kan gak panjang masalahnya, kan jadi panjang. Setelah dilaporkan, tahu hukumannya nanti. Kan Bapak Jokowi bukannya bodoh, dia gak mau ribut. Kenapa? Karena dia pikir, ya, ngapain kita ini ribut? Harus kita ini tahu kita ini kuliah tidak kuliah, pintar tidak pintar, ngapain? Ya, itu loh ya yang harus dipikirkan. Bukan orang diam itu takut, bukan. Apalagi dia pikirkan, ngapain kita ngelawan kita bangsa kita sendiri? Ngapain kita melawan saudara sendiri? Ya kan? Makanya dia tidak laporkan karena dia masih berpikir, ngapain?
Tapi karena sudah didesak, siapapun kalau namanya kita kalau udah didesak dan keterlaluan serta berlebihan, ya, ya siapapun itu pasti dilaporkan lah. Kita kan ada hukum, ya yang berlaku. Sekarang hukum mainannya, jangan meminta tolong kepada siapapun, lawan itu dengan cara Anda. Makanya orang bilang pintar jangan terlalu pintar. Pintar itu sedang-sedangnya saja. Kelebihan pintar juga bermasalah. Gitu loh. Ya, itu akhirnya Bapak kena pencemaran nama baik. Ya. Itu. Hasil akhirnya kalau pencemaran nama baik apa hukuman penjaranya? Ya. Harus itu. Ya. Kalau Anda tidak mau urusannya panjang, tapi ini karena masalahnya sudah diproses hukum. Kalau belum diproses hukum, mungkin masih bisa Bapak datang untuk minta maaf. Tapi kalau sekarang udah diproses secara hukum, nggak bisa. Tetap harus ada keputusan di pengadilan. Begitu. Ngapain kita ribut sebangsa dan setanah air sendiri? Ya, sudah terlalu banyak problem dunia ini. Apalagi soal hina menghina. Ya. Begitu loh. Mendingan kita mikir bagaimana yang manusia ini hidup sebanyak ini yang bisa makan dan bisa minum. Ya. Ributin soal masalah ijazah. Ijazah itu cukup sampaikan kepada yang bersangkutan kampus di mana dia kuliah itu betul apa tidak. Kalau tidak betul itu baru kita dilaporkan ke hukum. Ya. Kalau itu betul berarti universitas betul-betul mengeluarkan. Kalau tidak betul berarti itu kerjaan orang lain. Ya. Mensah-sahkan ijazah manipulasi data, manipulasi ijazah itu mungkin kerjaan orang lain. Kalau yang pihak universitas sendiri menyampaikan itu betul keluar dari sini dan ini tanggal waktu hari bulan tahun ini sudah ada, ini foto wisuda, ini foto yudisium sudah ada semua. Ngapain manjang-manjang? Giliran dilaporkan baru Pak Prabowo ya yang tertinggi langsung minta tolong itu. Untuk apa? Butuh bantuan. Kenapa dibantu supaya ya jangan sampai masalahnya ini manjang. Ya. Itu. Nah, itu masalahnya, Pak. Jadi sebelum nantinya ke sana, Bapak saya pesan satu. Silakan universitasnya dipertanyakan dulu, Pak ya. Bapak sudah disampaikan oleh universitas bahwa memang betul Bapak Jokowi ini alumni dari sini dan memang lulus tahun bulan tanggal dan ijazahnya ada. Bapak tidak percaya gitu. Silakan Bapak tanyakan kampusnya sendiri. Berarti kampus itu abal-abal atau bukan? Atau mungkin Bapak sudah tahu bahwa kampus Bapak itu ya sering mengeluarkan ijazah palsu untuk orang-orang yang membutuhkan. Begitu. Nah sehingga keluarlah ijazah palsu, betul apa tidak? Nah berarti Bapak itu adalah sekarang itu bukan berlawanan dengan Pak Jokowi. Bapak itu berlawanan dengan pihak kampus Bapak sendiri, pihak universitas Bapak sendiri. Nah itu, Bapak menentang pihak universitas Bapak sendiri. Kenapa? Bapak tidak mempercayai. Kalau Bapak percaya urusannya beres. Karena Bapak tidak percaya urusannya manjang. Berarti Bapak itu perlu pertanyakan kampus Bapak sendiri. Universitas yang pernah Bapak kuliah, Bapak menempuh mata kuliah, dosen-dosen yang ada, rektor di situ yang ada itu yang Bapak tentang. Kalau nggak nentang gimana? Ya buktinya nyatanya Pak Jokowi yang sudah disampaikan kamu tidak percaya, kalian tidak percaya. Nah, okelah. Untuk membuktikan semua itu, percaya dan benar atau tidak, sekarang kita hanya berlanjut ke pihak hukum, kita lihat nanti. Ya. Ya kalau kita pintar berpikir dulu begini aja. Urusannya tidak panjang sebenarnya. Hanya berpikir, kalau Bapak tidak percaya atau kalau kita tidak percaya kepada orang yang bersangkutan, berarti perlu kita pertanyakan. Bapak kuliah dari sana, lulus dari sana, dari Universitas Gadjah Mada, kemudian setelah itu Bapak lulus dari sana, keluarlah ijazah. Ya, berarti Bapak lulusan dari sana. Pak Jokowi juga sama, lulusan dari sana. Disampaikanlah kepada pihak Anda bahwa ini betul dan kuliah di sini serta sudah keluar dan lulus dan sudah mendapatkan ijazah. Anda tetap tidak percaya? Tanyakan Universitas Gadjah Mada itu berarti pernah mengeluarkan ijazah palsu.
Kalau tidak, kenapa Anda tidak percaya? Ntar urusan sampai panjang. Masih keluar-keluar di TV, masih keluar-keluar di mana-mana, untuk apa juga? Kalau bukan dendam pribadi. Jangan-jangan dendam Bapak ada dua nih loh. Dendam dengan pihak kampus, dendam dengan Pak Jokowi. Nah, kalau nggak dendam kenapa sampai harus begini? Sampai Pak Jokowi harus melaporkan. Ya siapapun kan Bapak sendiri, kalau Bapak dibully terus kan Bapak pasti melaporkan itu. Ya. Kalau Bapak sendiri, Bapak yang di apa namanya, mengusik kehidupannya, ya, di halayak ramai, pastilah Bapak punya tindakan. Nah, kan begitu. Nah, itu dia Bapak ya. Jadi silakan nanti urusannya itu sampai ke jalur mana, ya, mana yang terbaik. Kalau saya nggak mau nonton, ya, terus terang aja, kalau saya nggak mau nonton urusan perdebatan soal ijazah. Kenapa? Mending mikir, ya, dunia ini bagaimana, yang masyarakatnya cukup banyak ini, yang bisa makan, bisa minum, bisa hidup, ya, bagaimana bisa mempekerjakan mereka. Kalau kita bisa punya modal, kita bantu untuk, ya, orang lain, daripada mikirin yang masalah ini. Kalau saya nggak mau nonton, bikin malu, ya, begitu. Yang dilawan kampus sendiri. Coba bapak-bapak ya berpikir. Mohon maaf ini Pak Roy ya, Pak Roy Suryo, mohon maaf nih. Bapak berpikirlah, kalau Bapak misalkan keluar dari sana nih, keluar dari universitas ini, ya, dari sana, alumni Bapak nih, ya, kemudian ada sebelum alumni, sebelum Anda, sebelum Bapak, ada alumni juga keluar dari situ juga, atau sesudah Anda, Bapak keluar dari situ, alumni dari situ juga. Kemudian setelah itu Bapak ini mungkin setelah lihat jasa, oh ini betul ijazah dari sana, sama-sama kita nih alumni, tapi saya tidak percaya ini punya kamu, ini kamu palsu ini. Bapak pertanyakan ke pihak kampus, sama-sama ke sana untuk mencari data betul, bukti ini ternyata betul disampaikan oleh pihak kampus, betul ini memang ini datanya, ini lengkap, administrasinya ada, ya, mulai dari kuliah sampai KKN, sampai skripsi, sampai yudisium, ada semua, ya. Ini keluarlah ijazah. Nah, sekarang Bapak tidak percaya. Siapa yang Bapak nentang? Bukan Pak Jokowi, kampus, universitasnya sendiri ditantang. Sekarang yang Bapak tanyakan, kampus Bapak itu, ya, Universitas Gadjah Mada itu, apakah betul-betul itu, ya, kampusnya legal, universitasnya itu, ya, atau universitasnya itu bisa keluarkan ijazah palsu? Gitu aja. Kalau universitasnya itu bisa mengeluarkan ijazah palsu, perlu kita gugat, kan begitu. Kalau universitas itu bisa mengeluarkan ijazah palsu, berarti perlu kita gugat, supaya khalayak ramai tahu nih, kampus ini bisa mengeluarkan ijazah palsu. Nyatanya kalau misalnya, kalau bilang tidak bisa mengeluarkan ijazah palsu, nyatanya Anda tidak percaya. Nah, pakai ini. Nah, kalau Anda percaya kan nggak mungkin ini panjang masalahnya. Coba kalau Anda langsung percaya bahwa itu betul, nah Bapak menentang kampus Anda sendiri. Itu loh logikanya. Mau, ya, siapapun itu, ya, kalau tidak percaya seperti itu. Terima kasih, ya, hanya untuk menyadari dan memahami, ya, begitu. Terima kasih.